Ya, kita dari Autospector Mas. Autospector itu jasa pengecekan kendaraan bekas. Ya, kayak gitu. Dan kita juga menggaransi juga Mas, menggaransi kendaraan bekas kayak gitu. Biasanya kliennya dari mana tuh? Kliennya bisa dari pribadi, perseorangan atau dari showroom Mas. Ya, kita kerjasama juga sama beberapa showroom di Jogja. Secara garis besarnya Mas itu ada tiga poin ya? Nah, 3 poin itu di eksterior, interior, sama di mesin kaki-kaki kayak gitu Mas. Iya. Ya. Kita ambil fotonya Mas, nanti kan ada laporannya di kita. Oke. Tertulis ya. Laporan tentang mobilnya ya. Ya. Cek plat bagasi dan kelengnya Mas. Keleng Ya, kurang lebih bagasi. sama kayak di depan Mas ya? Iya, hampir sama Mas. Kita muter, kita cek semua. Kelengkapan juga. Kelengkapannya seperti ya. Kunci-kunci, dongkrak kayak gitu. Sama tadi dicek juga untuk ketebalan catnya sama. Kita sekalian cek untuk kaki-kakinya juga. Seperti sok, kita pastikan nggak ada yang rembes secara visual, karet-karet, busing kayak gitu Mas. Jadi dicek juga spoilernya mungkin atau gardannya ada rembes. Ampas rem kayak gitu. Kampas rem juga ada. Iya. Perhatian ampasnya. Lihat ketebalan yang belakang. Nah, ini untuk crankingnya Mas, jadi tegangannya drop dari 12 volt ke 949 waktu di starter. Dia udah mulai low, cuman ini masih nggak apa-apa sih Mas ini. Masih aman. Ya, kalau 8 ke bawah itu udah mulai ini jaga-jaga. Nah, ini untuk pengisiannya Mas. Ini grafik pengisiannya. Nah, normal Mas untuk chargingnya. Chargingnya normal di 13,53 dengan beban, tanpa beban 13,82 Mas. Nah, untuk hasil scan-nya sih nggak ada masalah Mas ini. Untuk mesin pas no fault, untuk TCM juga nggak ada masalah, pas no fault, ABS, di airbag juga nggak ada masalah, di electrical yang lain itu juga nggak ada masalah Mas ini. Nggak ada yang fault ya. Terlalu aman sih Mas. Ya, kita coba jalan. Suspensinya ada bunyi-bunyi nggak di kaki-kaki kayak gitu. kalian juga ini coba apa transmisinya, Transmisi. tekniknya, motornya gimana, banyak problem. 4H ya. Nah, di 4H kita. Ini juga ada indikatornya. Aman. Jadi kan biasanya kita nyobanya kalau 4x4 di tempat off-road karena ini settingnya kota-kota. Jadi ya nyobanya Kita tetap, jalan-jalan kampung. iya, kita tetap harus coba Mas. Ya. Dan takutnya nggak berfungsi dan sebagainya. Ada 4 low. Ini netral, Oh, netral. ini 4 low Mas. Nah, kalau 4 low, 4 WD nyala, traction controlnya juga mati Mas. Oh, gitu. Kayak gitu. Kita coba jalan. Oke, aman, nggak ada masalah. Ada suara yang aneh, ada getaran yang berlebihan. Iya. Dan kita emang nggak boleh kenceng Mas kalau ini kan buat off-road Mas. Medan off-road. Iya, udah kita balikin lagi. Kalau teman-teman mau ngoper persneling apa transfer gas harus netral dulu ya. Iya, pastikan netral atau di P, nggak masalah.
baru kita ini Mas. Nah, ini udah udah mati semua, kita jalan lagi. Ya, untuk inspeksinya udah selesai Mas. Nanti tinggal ditunggu untuk laporan tertulisnya dari kantor kita Mas. Ada skornya ABCDE dan di situ nanti ada keterangannya lah Mas gitu. Cuman untuk secara garis besarnya Mas, untuk mobil ini itu bebas tabrak besar, bebas banjir, untuk mesin juga aman, nggak ada masalah Mas kayak gitu. Cuman kekurangan dikit aja pemakaian Mas. Kawan lamban, sampai ketemu di channel 4x4 Solution, solusi jual beli mobil hobis. Jadi belakang kita ada JK Sport Unlimited ya, yang tahun 2013, warna putih. Nah ini JK ini ada beberapa orang yang memang harus warna putih. Nah ini mumpung ada dengan kondisi yang oke. Kenapa oke? Karena mobil ini belum pernah dipakai off-road. Nah, ditandai dari mana? Dari kaki-kakinya bisa kita lihat semua, bawahnya. Dek-deknya semua baru masih oke dan belum pernah dibuka. Terus, yang perlu diperhatiin lagi adalah mobil ini nggak pernah dimodifikasi apapun kecuali ganti ban sama velg. Sama aksesoris lampu-lampu. Nah, ban velg dan aksesoris lampu-lampu ini semua ada originalnya. Jadi, dipastiin bahwa ini adalah mobil yang masih basic, masih belum dianeh-anehin, belum di lift kit, belum diganti suspensi, belum dipakai off-road atau main off-road, karena dipakai benar-benar dipakai untuk normal itu, untuk jalan raya aja. Walaupun sebenarnya kalau beli JK nggak dipakai off-road ya nggak enak kan gitu. Tapi yang istimewa, kita saat ini punya mobil ini, mobil dagangan itu kita selalu panggil inspektor pihak ketiga dari auto inspektor untuk menginspeksi semua mobil yang kita jual atau kita tawarkan. Jadi teman-teman kalau mau beli itu data inspeksi dari pihak ketiga ini akan kita sodorkan dan kita bisa pertanggungjawabkan gitu loh. Atau teman-teman bisa nanya langsung ke pihak ketiganya supaya meyakinkan bahwa mobil ini sudah diinspeksi semua dan data itu bisa dibaca. Nah, itu kan aku tidak perlu menerangkan panjang lebar karena memang kualitasnya yang menentukan pihak ketiga. Itu menurut kita itu sangat fair lah. Gitu. Terus kilometernya 54.000 ya. Masih berapa? 47.000. Jadi masih sangat low kilometer untuk tahun 2013 dan Pentastar. Kalau kita mau beli JK yang dipakai untuk daily activity yang mesinnya powerful, Pentastar 3.600 itu paling the best. Cuma Pentastar itu harus dilihat benar bahwa mesin itu belum pernah overheating. Kalau pernah overheating, yang masalah wiring-wiringnya. Nah ini salah satu mobil yang masih oke. Tandanya dari mana? Dari kabel. Kalau bungkus kabel, selang-selang kabelnya masih utuh semua, itu tandanya belum pernah overheat. Tapi kalau sudah korosif, nah itu tanda-tanda pernah overheat. Kalau overheat, ada beberapa kabel CAN bus, ada beberapa soket, ada beberapa sistem yang kadang-kadang bermasalah. Nah, hindari beli mobil Jeep tahun berapapun yang bekas atau pernah mengalami overheating. Terus, ya kalau ngomong keren ya keren banget lah. Udah nggak usah cerita bahwa JK itu ya kalau anak muda punya duit ya harus beli JK. Gitu. Terus kita coba jalan. Tes, ayo. Biasanya mobil JK yang lama itu begitu AC-nya dinyalain, nyalanya delay. Nah ini nggak delay. Kalau terjadi delay,
ya harus dibersihin. Biasanya cuma tombol-tombolnya aja harus dibongkar, dibersihin semua, pasang lagi karena dia jamuran rata-rata. Ini masih oke, kilometer 46.000. Dan mobil Beta itu ada mobil yang rasanya dipakai, kalau bekas ya, ada yang rasanya dipakai enak sama nggak enak. Nah itu biasanya dipengaruhi oleh sistem kaki-kakinya, kaki-kaki setir, gearbox setir. Kalau mereka pernah dikasih ban 35, ban 37, rata-rata sudah aus semua. Kaki-kaki karet-karet, track bar, draggling, worm steer, itu rata-rata sudah kocak, mengalami keausan. Nah itu yang membuat mobilnya kok jadiin nggak enak ya. Ada yang enak. Nah rata-rata kalau kita beli JK itu harus yang basically-nya kita tahu, yang sudah modifikasi total sekalian atau yang standar sekalian. Nah itu pilihannya itu. Ini salah satu yang oke. Ini udah ada peredam panas Mopar. Terus kita tes ya. Sebenarnya si inspektor tadi udah ngetes, cuma aku tunjukin juga ke kalian bahwa aku juga ngetes gitu loh. Nah, kita lihat dia pindah gigi di RPM berapa, semua benar, artinya speed sensor semua bekerja benar. Terus kick down matic, kick up semuanya normal. Aku cuma mencoba mengkoreksi, menambahi dari kerjanya inspektor tadi. Terus masalah cat hampir semuanya belum pernah dispet tuh. Dan cat Jeep ini kuat banget, Mas. Mau pakai sampai baret kena ranting pun dipoles hilang, sangat kuat. Karena Jeepku gitu, wah tak gover tuh hancur semua, poles hilang nggak perlu spet. Nah ini salah satu cat yang belum pernah dipoles, jadi masih jamuran semua catnya. Jadi mobil ini memang tidak disiapkan seperti di showroom. Kalau di showroom kan dipoles semua, kalau kita apa adanya aja. Nah tapi kalau setelah dibeli kita mau polesin boleh kita, karena kita lebih seneng jual itu by data yang ada gitu, lebih apa ya, lebih puas lah tahu kondisi awalnya. Nah kenapa kok kita dari Lamban Garage menggandeng pihak ketiga untuk inspektor mobil? Karena teman-teman atau customer kita yang beli mobil itu rata-rata dari jauh, jadi tidak perlu khawatir atau tidak perlu menanyakan kondisi atau data mobil itu sudah kita sajikan, dan itu pasti pasti bisa dipertanggungjawabkan karena pihak ketiga dan perusahaan yang memang inspektor mobil, salah satu inspektor mobil yang gede gitu loh. Tinggal saya nambahin aja. Dan kalau beli di Lamban Garage, kalau mau beli langsung spare partnya ada, dengan harga pasti khusus, beda dengan customer bawa mobil sendiri. Kalau beli mobilnya di Lamban Garage ya beda toh hitungannya, seperti halnya seperti kita bonusin gitu loh beberapa hal. Oke, kita balik lagi. Kita ada di gigi 4. Ini gigi 4, lari hampir 100. Dia 2200 rpm udah bener, ini berarti semua nyaman dan mobilnya tidak lari-lari. Nah ini mobil sangat standar, rasanya standar banget lah ya, standarnya JK begitu. Nggak enak memang, nggak enak JK itu standar, nggak enak. Mau enak ya harus ganti shock, ganti arm, ganti shock sama arm minimal, sama shock breaker steer. Kecuali ban udah gedein tambah per gitu, pernya loadnya sesuaiin dengan penambahan bobot mobil, itu pasti jadi enak dan itu garansi. Kalau nggak enak nggak usah dibayar. Kenapa kok kita harus beli JK? Karena JK itu salah satu mobil yang investment, yang tidak turun harganya, pasti naik iya. Daripada duitnya di bank kena inflasi, nilai tukarnya turun terus, ya mending beli mobil bisa dinikmatin, bisa-bisa malah harganya naik gitu. Lumayan. Ada JK, ada VX80 yang bagus, ada VXR, ada mobil-mobil khusus di atas itu, misal Wrangler TJ, misal VX100 2005-2006, itu pasti naik terus. Ada yang khusus-khusus lagi, tapi ini nanti kita bahas di segmen yang lain. Nah, kalau bicara Jeep, Jeep itu mainannya banyak banget, jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan lifestyle kita. Itu. Apalagi cewek itu harusnya pakainya Jeep, pakainya Hummer H3 gitu loh, FJ Cruiser, tambah ayu.